Hai semuanya, orang yang terlalu banyak bicara sering dianggap paling menarik perhatian, paling percaya diri, dan paling mudah disukai. Namun kenyataannya, banyak orang justru merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tenang, tidak berisik, tetapi memiliki kehadiran yang kuat. Ada orang-orang yang tidak perlu berbicara panjang lebar untuk membuat suasana berubah. Mereka tidak sibuk mencari perhatian, tetapi justru diperhatikan. Mereka tidak selalu menjadi pusat keramaian, tetapi ketika berbicara, orang lain langsung mendengarkan. Di tengah dunia yang semakin ramai, penuh suara, penuh pendapat, dan penuh kebutuhan untuk terus tampil, orang pendiam justru memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Bukan karena mereka misterius semata, melainkan karena ketenangan mereka memberikan rasa aman. Banyak orang tidak sadar bahwa komunikasi paling kuat sebenarnya bukan berasal dari banyaknya kata, tetapi dari energi, ekspresi, sikap, dan cara seseorang membawa dirinya di depan orang lain. Disitulah letak karisma yang sering dimiliki oleh orang pendiam. Karisma mereka tidak meledak-ledak, tidak agresif, dan tidak dibuat-buat. Karisma mereka muncul secara alami karena mereka tidak terlalu sibuk membuktikan diri. Mereka hadir apa adanya, dan justru itulah yang membuat banyak orang tertarik. Banyak orang salah paham terhadap orang pendiam. Ada yang menganggap mereka tidak percaya diri, tidak punya kemampuan sosial, atau bahkan tidak punya sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Padahal, diam bukan berarti kosong. Diam seringkali adalah tanda bahwa seseorang lebih banyak mengamati daripada bereaksi. Ketika kebanyakan orang sibuk menunggu giliran bicara, orang pendiam justru mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hal sederhana seperti mendengarkan ini sebenarnya sangat langka. Banyak orang merasa kesepian bukan karena tidak punya teman, tetapi karena tidak benar-benar didengarkan. Maka ketika bertemu seseorang yang tenang, fokus, dan tidak memotong pembicaraan, muncul rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Orang seperti itu terasa berbeda. Mereka membuat lawan bicara merasa dihargai. Tanpa sadar, itulah bentuk komunikasi tanpa kata yang sangat kuat. Orang pendiam juga sering memiliki kontrol emosi yang lebih baik dalam situasi sosial. Mereka tidak mudah bereaksi berlebihan hanya demi terlihat dominan. Ketika suasana panas, mereka tetap tenang. Ketika orang lain panik, mereka tidak ikut terbawa. Sikap seperti ini menciptakan kesan dewasa dan stabil. Banyak orang tertarik kepada seseorang yang bisa memberikan rasa tenang di tengah kekacauan. Tidak semua orang ingin berada dekat dengan pribadi yang terlalu ramai dan penuh drama. Ada kalanya manusia hanya ingin berada dekat dengan seseorang yang auranya membuat pikiran terasa lebih ringan. Orang pendiam sering memiliki kekuatan itu karena mereka tidak memaksakan energi mereka kepada orang lain. Komunikasi tanpa kata sebenarnya terjadi setiap hari. Cara kita berjalan, cara kita menatap, cara kita mendengarkan, cara kita duduk, bahkan cara kita diam, semuanya berbicara. Banyak orang terlalu fokus pada apa yang harus dikatakan sampai lupa bahwa bahasa tubuh jauh lebih jujur daripada kata-kata. Seseorang bisa berkata dirinya baik-baik saja, tetapi wajah dan gerak tubuhnya menunjukkan kelelahan. Seseorang bisa berkata percaya diri, tetapi matanya terus menghindar. Orang pendiam yang memiliki karisma biasanya memahami kekuatan bahasa nonverbal ini secara alami. Mereka tidak banyak bicara, tetapi kehadiran mereka terasa jelas. Mereka mampu membuat orang lain merasa diperhatikan hanya dengan kontak mata yang tulus atau senyuman kecil yang hangat. Ada alasan mengapa orang yang tenang sering terlihat lebih berwibawa. Ketika seseorang terlalu banyak bicara, kadang nilainya justru menurun karena semua hal diumbar tanpa batas. Sebaliknya, orang yang berbicara seperlunya sering membuat kata-katanya terasa lebih penting. Ketika mereka akhirnya berbicara, orang lain penasaran dan mau mendengar. Ini bukan trik manipulasi, melainkan efek alami dari ketenangan. Sesuatu yang jarang muncul biasanya terasa lebih berharga dibanding sesuatu yang terus-menerus muncul tanpa jeda.
Orang pendiam memahami ritme itu tanpa perlu mempelajarinya secara rumit. Karisma orang pendiam juga muncul dari kemampuan mereka menjaga energi. Mereka tidak merasa harus menjelaskan diri kepada semua orang. Mereka tidak haus validasi. Mereka tidak sibuk membuktikan bahwa mereka pintar, keren, atau lebih unggul. Sikap ini menciptakan aura percaya diri yang diam-diam kuat. Banyak orang sebenarnya lelah dengan individu yang terlalu ingin terlihat hebat. Orang yang tenang justru terasa lebih asli karena mereka tidak memaksakan citra tertentu. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri tanpa perlu terlalu banyak bicara, orang lain bisa merasakan ketulusan itu. Dalam hubungan sosial, manusia sangat peka terhadap energi. Kita bisa merasakan apakah seseorang hadir dengan niat tulus atau hanya ingin mendapatkan perhatian. Orang pendiam yang karismatik biasanya memberikan kesan aman karena mereka tidak mendominasi. Mereka memberi ruang kepada orang lain untuk menjadi diri sendiri. Ini penting sekali karena kebanyakan manusia sebenarnya ingin diterima tanpa dihakimi. Ketika ada seseorang yang mampu hadir tanpa banyak mengatur, tanpa memotong, dan tanpa terlalu sibuk menunjukkan diri, suasana menjadi lebih nyaman. Jadi ketika Anda bertemu seseorang yang tenang, jangan terburu-buru menanggapinya dengan salah paham. Di balik diam mereka, mungkin tersimpan kemampuan mendengarkan yang luar biasa, kontrol emosi yang lebih baik, dan karisma yang muncul dari rasa damai dengan diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang dan tanpa sadar, merasa lebih tertarik pada orang yang tenang daripada pada mereka yang terlalu banyak bicara. Banyak orang tidak sadar bahwa ketenangan bisa menjadi bentuk kekuatan. Dunia modern sering memuja orang yang paling vokal, paling aktif, paling tampil, dan paling cepat bereaksi. Padahal tidak semua kekuatan harus terlihat keras. Air yang tenang bisa jauh lebih dalam daripada ombak yang ribut. Orang pendiam sering memahami sesuatu sebelum orang lain menyadarinya karena mereka lebih banyak memperhatikan. Mereka menangkap detail-detail kecil yang sering dilewatkan oleh orang yang terlalu sibuk berbicara. Mereka tahu perubahan ekspresi wajah, nada suara, atau suasana hati seseorang hanya dari pengamatan sederhana. Kemampuan ini membuat mereka lebih peka dalam membangun hubungan. Orang yang memiliki karisma diam biasanya juga tidak mudah ikut arus. Mereka punya prinsip yang tidak perlu diumumkan setiap saat. Ketika semua orang sibuk mengikuti tren demi tertikam, mereka tetap nyaman menjadi diri sendiri. Sikap ini sangat menarik, karena banyak manusia diam-diam kagum kepada orang yang tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan sosial. Menjadi diri sendiri di tengah tuntutan dunia bukan hal mudah, maka ketika ada seseorang yang mampu melakukannya dengan tenang, muncul rasa hormat secara alami. Namun menjadi pendiam bukan berarti menutup diri sepenuhnya. Banyak orang salah mengira bahwa karisma orang pendiam muncul hanya karena mereka diam. Padahal inti utamanya bukan pada diam itu sendiri, melainkan pada kualitas kehadiran mereka. Ada orang pendiam karena takut, cemas, atau tidak percaya diri. Ada juga orang pendiam karena nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak merasa perlu berbicara berlebihan. Perbedaannya sangat terasa. Orang pendiam yang karismatik tetap bisa hangat, tetap bisa tersenyum, tetap bisa menunjukkan perhatian, dan tetap bisa membuat orang lain merasa diterima. Mereka hanya tidak merasa perlu menjadi paling berisik di ruangan. Salah satu kekuatan terbesar komunikasi tanpa kata adalah kemampuan menciptakan rasa nyaman tanpa banyak usaha. Banyak hubungan menjadi dekat bukan karena percakapan panjang, tetapi karena rasa tenang ketika bersama seseorang. Pernah ada momen ketika kita duduk bersama seseorang tanpa banyak bicara, tetapi suasananya terasa damai, tidak canggung, tidak berat, dan tidak melelahkan. Itu adalah bentuk komunikasi emosional yang sangat kuat. Orang pendiam sering memiliki kemampuan seperti itu karena mereka tidak memaksa suasana, mereka tidak takut pada keheningan. Sementara banyak orang merasa harus terus berbicara agar hubungan tetap hidup, orang pendiam memahami bahwa kedekatan tidak selalu membutuhkan banyak kata. Karisma juga sering muncul dari konsistensi perilaku. Orang yang tenang biasanya lebih stabil dalam bersikap. Mereka tidak mudah berubah hanya demi menyenangkan semua orang. Hari ini mereka ramah, besok tetap ramah. Hari ini mereka tenang, besok juga tetap tenang.
Konsistensi seperti ini membuat orang lain lebih percaya kepada mereka. Sebaliknya, orang yang terlalu berubah-ubah sering membuat lingkungan merasa tidak nyaman karena sulit ditebak. Manusia cenderung menyukai kestabilan karena memberikan rasa aman. Dalam dunia pekerjaan, orang pendiam sering diremehkan pada awalnya. Mereka dianggap kurang aktif atau kurang menonjol. Namun seiring waktu, justru banyak dari mereka yang dihormati karena kualitas kerja dan ketenangannya. Mereka tidak banyak bicara tentang kemampuan mereka, tetapi hasilnya terlihat. Ketika ada masalah, mereka fokus mencari solusi dibanding sibuk menyalahkan keadaan. Sikap seperti ini perlahan menciptakan reputasi yang kuat. Banyak pemimpin besar sebenarnya bukan orang yang paling ramai, melainkan orang yang paling mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan. Orang pendiam juga sering memiliki daya tarik emosional yang dalam. Karena mereka tidak membuka semuanya sekaligus, orang lain merasa penasaran secara alami. Namun rasa penasaran ini bukan muncul dari permainan manipulatif, melainkan karena mereka memang tidak berusaha menarik perhatian secara berlebihan. Dalam psikologi sosial, manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang tidak sepenuhnya mudah ditebak. Ketika seseorang terlalu terbuka sejak awal, misteri itu hilang. Sebaliknya, orang yang tenang sering memberikan ruang bagi orang lain untuk mengenal mereka perlahan. Masalahnya, banyak orang pendiam justru tidak menyadari kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa kalah dibanding orang yang pandai berbicara. Mereka merasa harus berubah menjadi lebih ramai agar diterima lingkungan. Padahal dunia membutuhkan berbagai macam karakter. Tidak semua orang harus menjadi pusat perhatian. Kadang justru orang yang paling sedikit bicara adalah orang yang paling diingat. Kehadiran yang tulus jauh lebih membekas dibanding suara yang terlalu keras. Banyak orang juga lupa bahwa komunikasi bukan kompetisi siapa yang paling dominan. Komunikasi yang baik adalah kemampuan membuat orang lain merasa dipahami. Orang pendiam sering unggul dalam hal ini karena mereka lebih banyak mendengarkan. Ketika seseorang merasa didengar tanpa dihakimi, muncul rasa koneksi emosional yang kuat. Di zaman sekarang, kemampuan seperti ini sangat berharga. Dunia terlalu penuh dengan orang yang ingin berbicara, tetapi terlalu sedikit yang benar-benar mau memahami. Orang yang memiliki karisma diam biasanya juga tidak mudah terpancing konflik kecil. Mereka memilih tenang dibanding memperbesar masalah. Ini bukan berarti mereka lemah atau tidak punya pendapat. Mereka hanya tahu bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan. Kedewasaan sering terlihat dari kemampuan memilih mana yang layak diberi energi. Orang yang terus bereaksi terhadap semua hal biasanya cepat lelah emosional. Sebaliknya, orang yang tenang lebih terlihat kuat karena mereka mampu mengendalikan diri. Ada kekuatan besar dalam tatapan mata yang tenang. Banyak orang tidak sadar bahwa kontak mata yang tulus bisa menyampaikan rasa hormat, perhatian, bahkan rasa aman tanpa perlu banyak kata. Orang pendiam yang karismatik biasanya tidak menggunakan tatapan untuk mendominasi, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Ketika berbicara dengan mereka, kita merasa diperhatikan. Hal kecil seperti ini sering meninggalkan kesan mendalam. Selain itu, orang pendiam biasanya lebih selektif dalam berbicara. Mereka tidak asal mengeluarkan komentar hanya demi mengisi keheningan. Karena itu, ketika mereka memberikan pendapat, seringkali isinya lebih dipikirkan. Orang lain pun lebih menghargai ucapan mereka, bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena mereka tidak bicara sembarangan. Dalam kehidupan sosial, kualitas sering lebih penting daripada kuantitas. Karisma tanpa kata juga berkaitan dengan cara seseorang memperlakukan orang lain. Orang yang benar-benar tenang tidak merasa perlu merendahkan siapapun agar terlihat tinggi. Mereka bisa menghargai orang lain tanpa kehilangan harga diri mereka sendiri. Sikap seperti ini menciptakan aura elegan yang sulit dipalsukan. Banyak orang bisa berpura-pura ramah sesaat, tetapi ketulusan tetap terasa berbeda. Kadang orang pendiam justru lebih mudah dipercaya karena mereka tidak terlalu banyak mengumbar kehidupan pribadi. Mereka tahu batas antara terbuka dan berlebihan. Di era media sosial, banyak orang merasa harus membagikan segalanya demi eksistensi. Namun semakin banyak sesuatu diumbar, kadang nilainya justru menurun. Orang yang tenang memahami pentingnya menjaga ruang pribadi. Mereka tidak merasa semua hal harus diketahui semua orang. Menariknya, banyak orang yang awalnya menganggap orang pendiam membosankan, justru akhirnya merasa nyaman berada di dekat mereka. Semakin lama mengenal mereka,
semakin terlihat kedalaman cara berpikir dan ketulusan sikap mereka. Karisma mereka bukan jenis yang langsung meledak di awal, tetapi tumbuh perlahan dan bertahan lama. Sama seperti lagu yang semakin didengar, semakin terasa indah, bukan sekedar heboh sesaat, lalu dilupakan. Orang pendiam juga sering memiliki kemampuan refleksi yang lebih baik. Karena mereka tidak terus sibuk berbicara, mereka punya lebih banyak ruang untuk berpikir. Mereka lebih memahami emosi mereka sendiri dan lebih sadar terhadap situasi sekitar. Kesadaran seperti ini membuat mereka terlihat matang dalam menghadapi hidup. Banyak orang tertarik kepada individu yang terlihat tenang menghadapi tekanan, karena itu memberikan rasa stabil. Namun semua ini bukan berarti orang yang banyak bicara tidak bisa memiliki karisma. Setiap orang punya cara berbeda dalam membawa dirinya. Hanya saja, dunia sering terlalu fokus pada tipe kepribadian yang ekspresif sampai lupa bahwa ketenangan juga memiliki daya tarik luar biasa. Orang pendiam tidak perlu berubah menjadi orang lain agar dihargai. Yang penting adalah belajar nyaman dengan diri sendiri dan memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata. Ketika seseorang mampu hadir dengan penuh perhatian, menjaga sikap, mendengarkan dengan tulus, dan membawa energi yang tenang, orang lain akan merasakan itu meski tanpa penjelasan panjang. Itulah mengapa banyak orang diam-diam menyukai pribadi yang pendiam tetapi hangat. Mereka terasa aman, tidak melelahkan, dan tidak penuh kepura-puraan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, ketenangan menjadi sesuatu yang langka dan berharga. Seringkali orang paling berpengaruh dalam hidup kita bukan orang yang paling banyak bicara, melainkan orang yang kehadirannya membuat hati terasa lebih tenang. Mereka mungkin tidak selalu memberi nasihat panjang, tetapi sikap mereka sendiri sudah menjadi jawaban. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu harus keras. Kadang kekuatan terbesar justru hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak tergoyahkan. Banyak orang mengira untuk disukai harus selalu lucu, aktif, atau pandai mencairkan suasana. Padahal kenyamanan emosional jauh lebih penting daripada hiburan sesaat. Orang pendiam yang karismatik sering membuat hubungan terasa lebih dalam karena mereka hadir dengan ketulusan, bukan sekedar performa sosial. Mereka tidak sibuk menjadi karakter tertentu demi diterima. Mereka cukup menjadi diri sendiri, dan itu sudah cukup menarik. Di balik semua itu, ada pelajaran penting yang bisa dipahami siapapun. Karisma bukan sesuatu yang hanya dimiliki orang tertentu sejak lahir. Karisma tumbuh dari cara seseorang memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita belajar tenang, belajar mendengarkan, belajar tidak haus validasi, dan belajar hadir sepenuhnya dalam interaksi sosial, perlahan aura kita berubah. Orang lain bisa merasakan ketulusan, kestabilan, dan kedewasaan itu tanpa perlu dijelaskan. Orang pendiam yang disukai banyak orang biasanya bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka terasa nyata. Mereka tidak terlalu sibuk membangun citra. Mereka tidak memaksakan diri untuk selalu menarik perhatian. Mereka nyaman dengan keheningan, dan justru dari situlah muncul kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Dunia mungkin akan selalu ramai, tetapi di tengah semua kebisingan itu, pribadi yang tenang akan selalu punya tempat khusus di hati banyak orang. Kadang, manusia terlalu takut pada keheningan. Sedikit suasana menjadi sunyi, langsung muncul keinginan untuk mengisi dengan obrolan apa saja. Padahal tidak semua keheningan harus ditakuti. Orang pendiam yang karismatik memahami bahwa diam bukan musuh dalam komunikasi. Diam bisa menjadi ruang untuk memahami, merasakan, dan memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewat. Banyak orang justru merasa nyaman ketika berada dekat seseorang yang tidak memaksa percakapan terus berjalan. Ada rasa lega karena tidak perlu berpura-pura menjadi menarik setiap saat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang energinya terlalu berat. Baru beberapa menit berbicara saja sudah terasa melelahkan karena semuanya dipenuhi keluhan, drama,
atau kebutuhan untuk terus menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, ada orang yang kehadirannya justru membuat suasana lebih ringan. Mereka tidak banyak bicara, tetapi suasana menjadi lebih tenang ketika mereka ada. Inilah salah satu bentuk karisma yang paling sulit dibuat-buat karena berasal dari kondisi batin yang stabil. Orang pendiam yang disukai banyak orang biasanya tidak mudah terpengaruh oleh kebutuhan untuk selalu terlihat hebat. Mereka tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ketika lingkungan penuh persaingan sosial, mereka tetap bisa tenang. Sikap seperti ini menciptakan kesan dewasa karena mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Banyak manusia sebenarnya lelah dengan hubungan yang penuh kompetisi tersembunyi. Maka ketika bertemu seseorang yang tidak suka pamer dan tidak haus pujian, muncul rasa nyaman secara alami. Karisma tanpa kata juga terlihat dari cara seseorang menghargai momen kecil. Orang pendiam biasanya lebih hadir dalam percakapan. Ketika kalian berbicara dengan mereka, perhatian mereka terasa nyata. Mereka tidak terus sibuk memeriksa ponsel atau menunggu giliran bicara. Mereka benar-benar mendengar. Di zaman sekarang, perhatian penuh adalah sesuatu yang sangat mahal. Banyak orang mendengar hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Karena itu, seseorang yang benar-benar hadir dalam interaksi terasa sangat berbeda. Ada juga kekuatan besar dalam kemampuan mengendalikan reaksi. Orang yang terlalu impulsif sering kehilangan wibawa karena emosinya mudah terlihat kemana-mana. Sedikit tersinggung langsung meledak, sedikit kecewa langsung berubah sikap. Orang pendiam yang karismatik biasanya lebih tenang dalam merespon sesuatu. Mereka tidak langsung bereaksi hanya karena emosi sesaat. Sikap ini membuat mereka terlihat matang dan sulit digoyahkan. Orang lain pun lebih menghormati mereka karena terlihat punya kendali atas diri sendiri. Menjadi tenang bukan berarti tidak punya emosi. Justru orang yang tenang sering merasakan emosi lebih dalam, tetapi mereka tidak selalu menumpahkannya sembarangan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diumbar. Ada perasaan yang cukup dipahami sendiri tanpa harus dijadikan tontonan. Di era ketika banyak orang berlomba menunjukkan hidupnya ke publik, sikap seperti ini terasa semakin langka. Orang pendiam juga sering lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan. Mereka tidak nyaman berada di tempat yang penuh kepalsuan atau hubungan dangkal. Karena itu, ketika mereka akhirnya dekat dengan seseorang, hubungan tersebut biasanya terasa lebih tulus. Mereka tidak punya terlalu banyak teman, tetapi hubungan yang dimiliki cenderung lebih dalam. Banyak orang akhirnya merasa dihargai ketika bisa masuk ke lingkaran kecil mereka, karena itu terasa lebih bermakna dibanding hubungan sosial yang ramai tetapi kosong.